Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara dan bercorak Hindu. Berpusat di Pakuan, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, seorang raja yang dikenal bijaksana dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Sebagai kerajaan yang berpengaruh di Jawa Barat, Pajajaran memiliki berbagai peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kejayaannya. Pada tahun 923 Masehi, Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati, yang mana pada masa itu daerah kekuasaannya masih meliputi sekitar 1/3 hingga 1/8 wilayah Pulau Jawa. Peta Portugis menunjukkan lokasi Pajajaran berada di wilayah yang kini menjadi Bogor. Setelah tahta dari Sri Jaya Bupati berakhir, kepemimpinan kerajaan jatuh kepada Rahyang Niskala Wastukencana. Pada masa itu, pusat pemerintahan kerajaan berada di daerah Kawali. Namun, ketika Prabu Siliwangi menjadi raja, maka pusat pemerintahan kembali berpindah ke daerah Pakuan Pajajaran sendiri. Bermula ketika kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau disebut dengan Prabu Siliwangi yang berkuasa pada tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Pada masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran dalam keadaan yang cukup aman dan sangat tentram. Masyarakat diperhatikan dengan seksama. Bahkan pada masa pemerintahannya, tindakan yang pertama kali Prabu Siliwangi ambil adalah membebaskan penduduk dari 4 jenis pajak. Dengan begitu, akhirnya Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang memegang teguh asas kesetaraan dalam menjalankan kehidupan sosial. Pajajaran menjadi salah satu kerajaan besar karena memiliki 100.000 prajurit dan juga 40 ekor pasukan gajah yang disebutkan oleh sumber Portugis. Selain Sri Jaya Bupati, ada beberapa nama raja yang pernah memimpin di kerajaan Pajajaran. Di antaranya, Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, Surawisesa, Ratu Dewata, dan Ratu Sakti yang memerintah di Pakuan. Kemudian, Ratu Nilakendra yang meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Juga Raga Mulya yang memerintah di Pandeglang. Masa kemunduran Pajajaran dilalui ketika tahun 1579, yang mana hal tersebut diakibatkan oleh serangan musuh. Kala itu, kerajaan diserang oleh kerajaan Sunda lain yang juga memiliki wilayah kekuasaan di Jawa Barat, yakni Kesultanan Banten. Runtuhnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana atau disebut juga dengan Singgasana Raja. Proses boyong dilakukan dari Pakuan ke Surasowan yang ada di Banten, dan hal tersebut dilakukan oleh pasukan dari Maulana Yusuf. Singgasana Raja berbentuk batu yang berukuran 200 x 160 x 20 dan harus diboyong karena sebuah tradisi politik. Maksud dari tradisi tersebut adalah agar singgasana raja sebelumnya tidak lagi digunakan sehingga suatu kerajaan tidak dapat menobatkan raja baru lagi. Hal tersebut juga menjadi sebuah tanda bahwa Maulana Yusuf adalah keturunan dari Pangeran Walang Sungsang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi, sehingga menjadikan Maulana Yusuf sebagai penerus dari kekuasaan Pajajaran sebenarnya yang sah. Setelah pemerintahan Pajajaran runtuh tak bersisa, akhirnya beberapa punggawa istana meninggalkan keraton dan juga membuat peradaban baru di wilayah Lebak. Mereka memulai peradaban dan menetapkan tata cara kehidupan lama yang begitu ketat dan kini dikenal sebagai suku Baduy. Kerajaan Pajajaran memiliki beberapa peninggalan bersejarah yang menjadi bukti keberadaannya. Antara lain, Babat Pajajaran, naskah kuno yang berisi silsilah raja dan sejarah awal berdirinya kerajaan Pajajaran. Carita Parahyangan, naskah sejarah Sunda dari kerajaan Galuh hingga runtuhnya Pajajaran, mencantumkan beberapa nama tempat yang masih digunakan hingga kini, seperti Ancol, Cirebon, dan Citarum. Carita Waruga Guru, naskah abad 17-18 yang mengisahkan silsilah raja Pajajaran sejak zaman Nabi Adam, mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Prasasti Batu Tulis, dibuat tahun 1533 oleh Raja Surawisesa sebagai penghormatan kepada Prabu Siliwangi. Berisi tulisan Sunda kuno dan bekas telapak kaki raja. Taman Perburuan, awalnya adalah bagian dari hutan Samida di era Prabu Siliwangi.
difungsikan untuk pelestarian kayu langka sebelum akhirnya diubah menjadi Kebun Raya Bogor oleh Belanda.